Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan belajar gimana caranya mengalahkan diabetes dengan diet. Diet seperti apa? Namanya diet seimbang. Nah, jadi banyak yang diabetes terus bingung ya. Jadi, dok saya harus gimana? Makan apa? Yang boleh, tidak boleh? Selalu pertanyaannya seputar itu. Sebenarnya yang penting Anda tahu prinsipnya. Prinsipnya adalah diabetes itu dietnya harus seimbang. Seimbang maksudnya semua zat gizi itu harus terpenuhi. Dan sebaiknya memang ada hal yang perlu dihindari. Nah, sekarang kita bahas dulu diet seimbang tuh kenapa penting? Karena kunci untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi Anda bisa pakai obat, Anda bisa pakai gaya hidup, misalkan puasa atau diet keto atau misalkan Anda meningkatkan aktivitas atau tidurnya diperbaiki, tapi selama makanannya tidak diubah, ya tidak seimbang, maka kontrol gula darah Anda akan sulit atau fluktuasi, pasti gula darahnya naik turun. Kalaupun pakai obat, Anda harus pakai dosis yang banyak atau jumlah obatnya, jenis obatnya harus lebih dari 2 atau 3 macam. Bahkan beberapa yang memang tidak mau mengubah sama sekali ya insulinnya dosisnya bisa tinggi. Nah, kenapa kita harus mengontrol gula darah juga mencegah komplikasi serius, misalkan serangan jantung, mencegah gagal ginjal, mencegah kebutaan, amputasi, atau stroke gitu ya. Jadi kalau gula darahnya bisa bisa stabil rendah, nah itu risiko komplikasi berkurang hampir setengahnya lebih gitu ya. Serangan jantung bisa dicegah. Nah, diet ini kenapa penting ya? Kenapa? Karena tadi menjaga fluktuasi supaya nggak terlalu jauh naik turunnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah paling gampang adalah Anda milih makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Jadi daripada Anda ngapalin begitu banyak makanan, ngapalin oh ini boleh ini enggak, ini boleh ini enggak, yang paling penting adalah Anda tahu prinsipnya, tahu kapan berhenti, tahu kapan yang perlu dimakan yang mana gitu, yang perlu dihindari yang mana. Jadi nggak perlu semuanya dihafalkan. Nah, makanan apa yang perlu ya dimakan? Nomor satu sayuran hijau. Karena dari pengalaman saya begitu banyak pasien diabetes itu awalnya itu dulu memang sulit sekali untuk makan sayur gitu. Terutama yang tidak ada rasanya atau sayuran hijau, misalkan bayam, brokoli, kemudian kale, kemudian kangkung misalkan. Pokoknya semua yang makanan sayur yang hijau, tinggi serat, dan rendah karbohidrat itu yang harusnya memang ditambahkan. Bahkan kalau perlu sampai setengah dari apa yang Anda makan itu adalah sayuran, terutama yang hijau. Nah, buah-buahan boleh nggak, dok? Boleh ya, buah-buahan yang mana yang indeks glikemiknya rendah. Jadi Anda tinggal cari aja di Google atau cari aplikasi untuk melihat indeks glikemik dari makanan. Ya contohnya misalkan yang indeks glikemiknya rendah, apel, stroberi, blueberry, ya yang kayak vitamin, mineral, dan serat. Jadi selain dia indeks glikemiknya rendah, seratnya juga bagus, mineralnya bagus, vitaminnya bagus. Nah, buah-buahan yang lain gimana? Misalkan durian atau pepaya, tetap boleh asal Anda cek indeks glikemiknya. Atau kalau indeks glikemiknya tinggi boleh nggak? Tetap boleh, tapi jumlahnya harus dibatasin. Tidak boleh terlalu banyak. Ya, jadi jumlah itu juga berpengaruh, indeks glikemik juga berpengaruh. Jadi kalau terlalu manis ya jumlahnya nggak boleh banyak ya. Nah, usahakan Anda juga makan protein yang bagus, yang berkualitas. Nah, yang berkualitas itu biasanya lemaknya lebih rendah gitu. Jadi kalau misalkan Anda beli sate, ya sate ayam dengan kulit sama sate ayam tanpa kulit, mana yang lebih mahal? Pasti yang lebih mahal yang tanpa kulit karena lebih berkualitas. Jadi mulailah Anda memakan makanan yang jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kemudian ikan. Nah, kalau ikan justru kebalikannya. Semakin dia berlemak, itu semakin mahal ikannya. Karena semakin bagus. Contoh ikan berlemak, misalkan salmon, tuna, ya. Terus tongkol, ya. Kalau tongkol, hati-hati merek kuri dan sebagainya. Kemudian misalkan ikan patin, ya. Ikan lele juga lumayan lah. Ada lemaknya juga. Kemudian tahu, ya. Kenapa? Karena protein yang bagus, itu kenyangnya akan lebih lama dan gula darah akan lebih stabil tanpa membebani organ-organ yang lain, misalkan ginjal atau jantung ya. Pilihlah karbohidrat yang lebih bagus, yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Kalau dulu makan beras yang pulen, yang putih, sekarang pilihlah beras yang merah atau beras hitam gitu ya. Kemudian biasa makan roti yang putih, yang plain, belilah roti gandum ya.
lebih berkualitas karena ya beras merah lebih mahal, kemudian roti gandum juga lebih mahal daripada yang roti putih ya. Jadi Anda harus menaikkan standar Anda. Jadi yang biasanya makan yang murah-murah sekarang harus makan yang sedikit lebih berkualitas ya. Oatmeal, quinoa. Kemudian kenapa mereka bagus? Karena banyak seratnya. Makin berwarna, makin gelap ya warnanya. Misalkan beras tuh, kalau makin putih itu makin sedikit seratnya, makin gelap itu makin berwarna, makin banyak seratnya. Kalau makin banyak seratnya, gula darahnya akan lebih rendah. Berikutnya lemak. Lemak juga boleh dipilih lemak yang sehat. Misalkan alpukat, kacang-kacangan, kemudian minyak zaitun, kemudian tadi ikan yang berlemak ya. Kenapa? Karena mereka semua mengandung kolesterol yang baik. Nah, untuk mencegah kolesterol yang jahat naik. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang ini, yang alpukat, kemudian kacang-kacangan, minyak-minyak baik, itu biasanya minyak-minyak yang kurang baik. Misalkan LDL dan trigliserid itu akan turun. Jadi kalau Anda punya masalah hiperkolesterol, waktu periksa LDL tinggi, trigliserid tinggi, caranya ya selain Anda mengurangi yang jelek-jelek, juga dengan menambah yang bagus-bagus ya, misalkan banyak makan ikan ya, itu akan meningkatkan lemak baik, namanya HDL. Nah, kolesterol yang baik ini mengurangi peradangan. Jadi kenapa orang diabetes itu harus meningkatkan kualitas makanannya ya, karena ketika kita didiagnosis diabetes, gula darah yang tinggi itu menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, kerusakan pada pembuluh darah itu bisa meningkatkan risiko penyumbatan. Nah, penyumbatan yang di otak namanya stroke, di jantung serangan jantung, kemudian di ginjal jadi penurunan fungsi ginjal, di mata kebutaan, di kelamin jadi disfungsi ereksi, di kaki jadi amputasi atau neuropati dan seterusnya. Banyak sekali komplikasinya. Ya karena pembuluh darah yang diblok oleh plak karena diabetes gitu. Nah, sekarang makanan apa yang harus dihindari? Makanan yang menyebabkan plak atau menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Contoh misalkan gula dan pemanis buatan. Tadi kita udah bahas, gula yang tinggi bertahun-tahun bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Nah, pemanis buatan kenapa sebaiknya juga enggak? Karena pemanis buatan biasanya terbuat dari fruktosa. Nah, fruktosa sendiri sebenarnya meningkatkan risiko untuk peradangan di liver. Jadi memang yang dia serang, memang gula darah waktu diperiksa nggak naik, tapi livernya rusak. Kalau livernya rusak, ya itu bisa menyebabkan gula darah juga terganggu, bisa menyebabkan banyak masalah di kemudian hari, terutama masalah metabolisme. Nah, kemudian karbohidrat yang sederhana tadi, yang nasi putih, roti putih diganti ya, pasta olahan. Ini kenapa jelek? Karena tadi indeks glikemiknya tinggi. Ketika kita makan semua dirubah jadi gula, tidak ada seratnya gitu. Jadi kita ubahlah yang karbohidrat yang murah jadi yang agak sedikit berkualitas gitu ya. Nah, kemudian makanan olahan dan berlemak ya karena buruk untuk gula darah dan risiko kolesterol tinggi. Contohnya misalkan gorengan, makanan kemasan, makanan instan. Nah, ini semua mengandung apa? Lemak tinggi, kemudian makanan olahan atau karbohidrat yang rendah ya, karbohidrat yang murah gitu. Nah, jadi Anda ubahlah makanan Anda jadi lebih berkualitas. Nah, pola makan yang seperti apa yang diabetes harus yang teratur dan porsinya tepat. Ya, teratur tuh bukan berarti sehari harus 6 kali ya, enggak juga. Karena banyak orang ketika datang ke ahli gizi terus disuruh makan 5 kali sehari atau 6 kali sehari. Bukan itu sebenarnya. Ya, supaya stabil itu sebenarnya adalah Anda makannya teratur. Misalkan jam 8, jam 12, jam 5 sore misalkan. Nah, tapi dikasih jeda di antara makannya yang sama gitu. Terus teratur karena tubuh kita memang suka dengan keteraturan. Jadi gula darah juga bisa menyesuaikan diri insulinnya. Kemudian sarapan. Kalau mau sarapan sebaiknya yang sehat. Misalkan oatmeal, terus buah, telur, roti gandum. Jadi boleh nggak tidak sarapan? Sebenarnya tidak masalah. Walaupun ada orang-orang yang kalau nggak sarapan gula darahnya naik. Tapi kalau Anda tidak sarapan gula darahnya tidak naik, tidak apa-apa. Yang penting makannya cukup gitu dan waktunya teratur. Dan hindari makan terlalu larut malam. Nah, kalau ini hampir semuanya juga sama. Kalau kita terlalu dekat dengan waktu tidur, itu gula darah akan naik, terutama gula darah puasa. Jadi makan malam sebaiknya maksimal 3 jam atau ya paling lambat 2 jam sebelum tidur. Karena mempengaruhi gula darah puasa tadi. Dan kalau Anda masih bingung terus mesti gimana, katanya yang ini boleh, itu nggak boleh, ya makan apa yang saya harus
hindari, makan apa yang harus saya makan. Konsultasi dengan ahli gizi boleh, konsultasi juga dengan dokter yang mengerti tentang diabetes, itu jauh lebih baik. Dan yang paling penting adalah menyesuaikan rencana makan dengan kebutuhan individu. Kadang-kadang ya, kalau Anda misalkan saya diabetes, terus saya tetap pengen makan durian, gimana caranya? Atau saya tetap pengen makan gorengan, gimana caranya? Nah, semua ada caranya. Jadi bukan berarti, oh gorengan nggak boleh, jelek. Oke, berarti sama sekali nggak boleh. Ya nggak juga. Gula, apakah sama sekali tidak boleh? Ya tidak juga. Tergantung kebutuhan, tergantung kondisi Anda. Jadi misalnya susu, apakah baik atau jelek? Tergantung kondisi. Jadi kalau Anda kurang gizi atau gizinya misalkan kurang cukup, ya susu bagus gitu. Tapi kalau Anda tidak ada masalah, susu malah jadi masalah, jadi jelek gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dipraktikkan. Saya Dr. Uli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.